Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jati indah lirik lagu milik grup band Si De Tosca tersebut. Rasanya pas menggambarkan mesranya persahabatan Bang Jay dan Ragnar Oratmangun. Sebelum berseragam merah putih si Pas Basti ini dulu sempat bahkan Wahaj Ragnar sempat berhutang budi pada Bang Jay. Sampai akhirnya mereka dipertemukan di pangkuan Ibu Pertiwi dan kembali saling bercengkrama. Sebelum tahu kisah-kisah Bang Jay dan Wak Haji Ragnar Sobat Timnas, like dan subscribe ya Sobat Timnas, terima kasih. Awal pertemuan dua pemain keturunan Belanda itu yakni di klub Eredivisie Go Forward Eagles, klub sepak bola Belanda dari kota Deventer di tahun 2020. Jay Idzes gabung duluan dengan klub tersebut. Bang Jay datang dari klub FC Eindhoven, klub yang sudah dibelanya sejak usia 17 tahun. Bang Jay saat itu menjanjikan tempat utama oleh pelatih Go Forward Eagles. Saat itu ciuman Van Wanderen tak seperti pejabat yang suka berjanji. Janji Bang Jay benar-benar diberi banyak menit bermain Transfermarkt. Bang Jay bermain 33 kali di musim 2020 sampai 2021. Selain performa debut yang terbilang oke dengan 1 gol dan 4 assist, Go Forward Eagles juga langsung diantarkan promosi ke arah divisi. Pasca Go Forward Eagles promosi, Bang Jay baru bertemu dengan Ragnar gabung ke Go Ahead Eagles dari FC Cambuur. Ia direkrut Lailati Van Wanderen demi menambah dagidor karena performa Ragnar sebelumnya di Cambuur lumayan apik, yakni 9 gol dan 2 assist. Saat bertemu pertama kali di Go Ahead Eagles, mereka sudah sering bersama bercerita. Mereka sempat bertukar cerita tentang darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Namun saat itu, belum terlintas di pikiran mereka jika akan dinaturalisasi Timnas Indonesia. Bang Jay dan Ragnar bukan hanya figuran belaka di skuad Go Forward Eagles di era divisi musim 2021 sampai 2022. Jati bagian penting ciuman Van Wanderen dikutip dari Transfermarkt. Ragnar dan Bang Jay total tampil bersama dalam 24 laga. Mereka bahu-membahu mengantarkan tim promosi tersebut mencapai target untuk bertahan di Eredivisie. Salah satu momen terbaik yang pernah mereka lakukan di divisi adalah kemenangan atas Ajax Amsterdam di bulan Februari 2022. Menghadapi Ajax asuhan Ten Hag yang masih menetap Anthony Onana hingga Lisandro Martinez, Go Ahead Eagles mampu mencuri 3 poin meski tak cetak gol. Ragnar tampil solid selama 90 menit sebagai gelandang tengah. Sementara itu Jay Idzes berjuang mati-matian menghadapi gempuran Sebastian Haller-Sijs sampai ia harus cedera dan diganti di menit 70. Go Ahead Eagles akhirnya bisa bertahan di Eredivisie. Tak hanya itu, Ragnar dan Jay Idzes juga mampu membawa melaju hingga babak semifinal KNVB BK 2021 sampai 2022. Namun sayang, meski keduanya bermain di semifinal, Go Ahead Eagles takluk oleh PSV Eindhoven. Namun sayang di musim baru 2022 sampai 2023, cerita kebersamaan mereka sempat terputus. Ragnar milih untuk pergi meninggalkan Jay Idzes. Ragnar mengaku harus memilih jalan lain dalam kinerja. Ia menerima tawaran gabung ke FC Groningen. Bagi Ragnar, Groningen dipandang punya rekam jejak yang bisa melambungkan namanya. Ketika Ragnar pergi, Jay Idzes masih setia berseragam Go Forward Eagles sampai musim 2022 sampai 2023. Berakhir, Bang Jay baru pergi di musim 2023-2024 setelah menerima tawaran klub Serie B Venezia. Jazz saat itu mengaku pindah ke Venezia untuk mencari tantangan baru. Bermain di luar Belanda, Ragnar dan Jay pun meniti jalan konservasi masing-masing. Sudah lama tak bertemu dan tak saling berkontak pasca meninggalkan Go Forward Eagles, sampai akhirnya berkabar kembali saat proses naturalisasi di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang membuat mereka kembali saling menyapa sebagai seorang sahabat yang telah lama berpisah. Seperti diketahui awalnya, Ragnar ditawari proses naturalisasi oleh Timnas Garuda tepatnya pada tahun 2022. Awalnya Ragnar sempat berinteraksi serius dengan agen pemain diaspora Fardi Bahdim. Ragnar saat itu berkeinginan membantu Timnas Garuda, namun diskusi mereka sempat tiba dan tidak direspons lebih lanjut oleh Fardi. Usut punya isut PSSI saat itu memilih menaturalisasi pemain seperti Sandy Walsh dan Sheni Patinama. Ragnar masih belum muncul dari daftar nama prioritas pemain naturalisasi Timnas. Namun bagi Ragnar itu tak jadi soal. Ia siap untuk menunggu sampai kapan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sepanjang lamanya Ragnar menunggu, akhirnya ia mengetahui sahabatnya sudah lebih dulu dinaturalisasi pada akhir tahun 2023.
Saat itulah Ragnar mulai berkabar lagi dengan Bang Jai. Ragnar bertanya bagaimana ia bisa membela timnas. Ia juga bertanya-tanya apakah dirinya juga masih punya kesempatan membela timnas. Ragnar bahkan tak malu untuk meminta sahabatnya itu, Jeti, penyambung lidah yang bisa membuatnya jadi pemain timnas. Lalu kemudian Bang Jai langsung berbicara kepada agen pemain diaspora Fardi Bahdim. Cerita pendek Fardi mendengarkan masukan Bang Jai soal Ragnar lalu dengan segera menghubungi Ragnar lewat telepon. Dari situlah proses naturalisasi Ragnar kembali berkat lobby yang dilakukan J. Ragnar pada tahun 2024. Akhirnya bisa dinaturalisasi. Ragnar tak bisanya untuk membela timnas. Ragnar Budi pada Jarioni pun terwujud. Sepasang sahabat yang telah lama berpisah akhirnya dipertemukan dalam balutan seragam merah putih. Mereka tak sabar kembali bermain bersama seperti saat membela Go Forward Eagles. J debut duluan di timnas di laga pertama melawan Vietnam di Gelora Bung Karno pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Ragnar baru debut di laga leg kedua melawan Vietnam yang digelar di markas Vietnam. Acara itu menorehkan tinta emas dengan mencetak gol debut, sebuah momen yang akan terus mereka berdua saking bestinya. Pascaga mereka sempat bercanda bahwa gol miliknya di laga tersebut harusnya jadi gol Ragnar. Ragnar bercerita bahwa ia sempat menyentuh bola sundulan Bang Jai yang jadi gol. Namun Bang Jai menanggapinya dengan santai meski gol tersebut tetap mencatatkan atas nama Jai. Namun Ragnar sempat-sempatnya menyombongkan diri golnya di laga tersebut lebih baik dari gol Bang Jai. Dasar Wahai Aji nggak mau kalahan nih. Orangnya tak hanya itu saja yang jadi bahan candaan sahabat mereka yang sering tidur sekamar. Itu juga sempat bersaing banyak-banyak pengikut di media sosial. Tepatnya di bulan April lalu, mereka berebut siapa duluan yang bisa mencapai 1 juta pengikut di Instagram. Ada saja ya mereka ini ya. Hal-hal candaan seperti itulah yang membuat persahabatan mereka makin mesra. Ragnar bahkan sempat bercanda ingin menjadikan Bang Jai mualaf. Candaan itu muncul saat Ragnar ditanya soal agama bestinya pasca membawa timnas lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang menarik, Ragnar merepost story yang menunjukkan kegiatan liburan Jai Idzis. Ragnar tak lupa bercanda dengan menanyakan Bang Jai di mana. Sementara itu, Bang Jai yang juga memposting dirinya berlibur juga terlihat mengenakan jersey klub sahabatnya Ragnar Fortuna Sittard. Ia dari kebersamaan yang terbawa sejak Deep Forward IG hingga saling membantu dalam perjalanan timnas Garuda. Kisah persahabatan Ragnar dan Bang Jai patut jadi inspirasi bahwa namanya sahabat sejati tak akan pernah lupa meski keadaan sempat putus. Wak Haji Ragnar dan Bang Jai sudah membuktikannya.